slide-nya sudah saya kirimkan di email ya. Email e-learning di e-learning. Adapun tujuan pembelajarannya agar mahasiswa dapat memahami fungsi kelenjar adrenal serta hormon-hormon yang dihasilkannya. Memahami patogenesis dan patofisiologi kelainan-kelainan kelenjar adrenal, gambaran klinis, diagnosis, dan penata laksanaannya. Dan mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kelainan-kelainan kelenjar adrenal. Sebenarnya kelainan kelenjar adrenal ini lebih jarang dibandingkan diabetes dan kelainan kelenjar tiroid ya. Namun kita sebagai dokter perlu mengetahui secara dini tanda-tanda kelainan kelenjar endokrin adrenal ya, dan fungsi-fungsi dari kelenjar endokrin kelenjar adrenal itu sendiri. Hormon-hormon yang dihasilkannya, fungsinya untuk apa ya? Nanti kita jelaskan. Di samping kelenjar adrenal itu ada dua ya, ada korteks dan ada medula. Kalau kita lihat di sini terdiri dari dua bagian. Bagian dalam medula adrenal, kemudian bagian luar korteks adrenal. Kelenjar adrenal sendiri terletak di atas ginjal ya, di kutub atas ginjal. Menempel dia di kutub atas ginjal. Organnya ini tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan ginjal, dia lebih kecil ya, dan menempel di atas ginjal. Sepasang kanan dan kiri ya. Dan secara histologis tersusun dari sel-sel yang berbeda. Antar lapisan ini berbeda strukturnya. Kalau kita lihat di sini, ini secara skematis, yang ini secara histologis, mikroskopik ya. Kita lihat di sini. Dia berbeda. Dengan perbedaan ini berbeda pula hormon yang dihasilkannya. Jadi ini yang medula adrenal, yang ini korteks adrenal, ini ada zona reticularis, yang ini zona fasciculata, yang ini zona glomerulosa. Yang ini ditutup oleh kapsul. Zona glomerulosal menghasilkan mineralokortikoid, fasciculata, glukokortikoid, yang ini menghasilkan hormon-hormon gonad ya. Nah ini ya, semuanya kortikosteroid yang korteks adrenal. Kortiko ini artinya korteks ya, korteks adrenal menghasilkan steroid. Steroid ini berasal dari kolesterol ya. Nah zona glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid. Yang utama adalah aldosteron. Yang berperan, aldosteron ini berperan dalam regulasi kadar elektrolit cairan ekstraseluler. Dia diatur oleh sistem renin, angiotensin, aldosteron sistem ya. Diatur juga oleh kadar ion natrium dan kalium serta sekresi ACTH. Jadi dikendalikan oleh hipofisis melalui hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone.
Ini zona glomerulosa. Kemudian yang kedua, yang di tengah zona fasciculata, menghasilkan kortikosteroid, yaitu berupa glukokortikoid. Yang utama adalah kortisol. Kortisol dilepaskan sebagai respons terhadap stres melalui kerja ACTH. Jadi yang kortisol ini sering disebut stres hormon. Jadi kalau ada stres, maka hormon kortisol akan keluar. Kemudian yang ketiga, zona retikularis, menghasilkan hormon gonadokortikoid, terutama androgen, yang akan dirubah menjadi testosteron dan estrogen di sel-sel perifer. Jadi ada 3 zona. Nah, peranan dari mineralokortikoid, yang dalam hal ini aldosteron yang utama ya pada manusia, bekerja meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium serta hidrogen di dinding sel epitel tubulus distal dan ductus collectivus ginjal, sehingga menurunkan ekskresi air dan meningkatkan volume darah. Aldosteron menurunkan rasio kadar natrium dan kalium di dalam kelenjar keringat dan saliva, dan meningkatkan reabsorpsi natrium dari kolon dan meningkatkan ekskresi kalium ke dalam tinja. Jadi peranan dari mineralokortikoid ini adalah dalam hal mengatur regulasi dari keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Tanpa mineralokortikoid, tanpa keseimbangan elektrolit. Jadi sangat penting bagi tubuh kita ya. Walaupun dihasilkan oleh kelenjar dengan ukuran yang kecil, itu menentukan kehidupan ya. Nah, ini kendali sekresi dan mekanisme kerja aldosteron. Jadi aldosteron itu bekerja dalam keadaan kalau hipotensi atau kadar natrium rendah, maka akan terjadi rangsangan terhadap renin. Renin kemudian akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian dengan adanya ACE, angiotensin converting enzyme, maka akan dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini akan merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Aldosteron akan bekerja di tubulus ginjal tadi untuk meningkatkan reabsorpsi natrium, sehingga kadar natrium kembali normal dan tekanan darah akan kembali normal. Ini gambar yang A ini pengaturan sekresi kortisol, yang B pengaturan sekresi aldosteron. Kalau kita lihat di sini ya, jadi ada peranan dari ginjal ya, dalam hal ini dari kelenjar adrenal tadi ya. Bila ada tekanan arteri renal menurun, maka akan terjadi rangsangan terhadap ginjal mengeluarkan renin. Kemudian renin akan merangsang perubahan angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, merangsang kelenjar adrenal menghasilkan aldosteron untuk meningkatkan reabsorpsi natrium.
Kemudian yang kedua, yang dihasilkan oleh zona fasciculata, yaitu kortisol, glukokortikoid, atau yang lebih sering dikenal adalah kortisol. Kortisol ini bekerja terutama mengendalikan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, menekan proses inflamasi sebagai respons terhadap trauma, menekan respon imun terhadap antigen asing, dan meningkatkan kemampuan tubuh bertahan terhadap berbagai rangsangan berbahaya. Nah, ini efek utama dari glukokortikoid, dalam hal ini kortisol ya, terhadap produksi glukosa. Jadi kortisol itu pada otot dia akan meningkatkan degradasi protein, menurunkan protein sintesis, menurunkan utilisasi glukosa, dan menurunkan sensitivitas terhadap insulin. Kemudian terhadap jaringan adiposa, dia meningkatkan lipolisis, menurunkan utilisasi glukosa, dan menurunkan sensitivitas insulin. Jadi ini merupakan antagonis insulin ya, antagonis atau counter regulatory hormon. Bersama-sama dengan katekolamin ya, growth hormon, glukagon, dia berlawanan dengan insulin. Kemudian di hati, dia meningkatkan glycogen storage, meningkatkan gluconeogenesis, sehingga kadar gula darah menjadi meningkat. Ya. Nah, bagaimana efek antiinflamasi dari kortisol? Jadi kortisol ini merangsang pembentukan nuclear factor kappa beta inhibitor. Nah, ini kortisol, dia akan merangsang pembentukan nuclear factor kappa beta. Ini glucocorticoid receptor masuk ke dalam inti sel ya, di dalam sel. Kemudian dia akan merangsang terbentuknya nuclear factor kappa beta inhibitor, sehingga nuclear factor kappa beta ini akan dihambat ya. Akibatnya mencegah masuknya ke dalam inti untuk mengaktifasi gen target, sehingga menghambat pembentukan sitokin proinflamasi. Nah, ini banyak lokasi kerja dari glukokortikoid pada manusia ya. Mulai dari otak sampai ke bawah ya, sampai ke tulang ya, bekerja. Jadi di otak dapat menyebabkan kalau berlebihan depresi, psikosis ya. Kemudian di hati meningkatkan gluconeogenesis ya. Kemudian di saluran cerna dapat menyebabkan ulcus pepticum, di mata menyebabkan ada efek buruk, ada efek yang baik ya, efek positif maupun negatif dari glukokortikoid. Tergantung dari tujuan pemberiannya. Nah, ini jalur steroidogenesis di dalam korteks adrenal. Jadi sama antara kortisol atau glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadokortikoid itu sama bahan dasarnya, yaitu kolesterol. Tapi di masing-masing lapisan, di masing-masing zona mereka berbeda ya, hasil akhirnya. Kalau di zona glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid, di zona fasciculata menghasilkan glukokortikoid, dan di zona reticularis menghasilkan androgen atau gonadokortikoid.
Nah, sekarang steroid ini, kortikosteroid ini sudah di apa? Glukokortikoid itu sudah dibuat secara sintetik ya. Dengan mengacu pada kortisol ya. Jadi ada yang namanya prednison, prednisolon, metilprednisolon, fludcorticosison, triamcinolone, dexamethasone. Jadi ada 3 efek yang dihasilkan oleh kortisol ini atau steroid ini ya, kortikosteroid. Nah, kalau kortisol sebagai acuannya, kortisol ini mempunyai efek antiinflamasi, 1, supresi terhadap hipofisis, hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, 1 kekuatannya, efek terhadap retensi natrium, 1. Maka untuk steroid yang sintetik dibandingkan dengan kortisol, kalau prednison yang lebih kuat adalah efek antiinflamasi dan efek supresi HPA-nya. Yang paling kuat efek antiinflamasi adalah metilprednisolon. Oleh karena itulah metilprednisolon lebih banyak digunakan untuk pengobatan inflamasi ya, metilprednisolon. Tetapi kortisol juga dapat digunakan. Nomor 2 adalah dexamethasone untuk antiinflamasi. Kemudian untuk retensi natrium, justru yang paling rendah yang dipertimbangkan ya. Kalau ini supaya tidak memberi efek terhadap peningkatan tekanan darah. Yang paling kuat adalah fludrocortisone untuk efek retensi natrium, sehingga pemberiannya dapat mempengaruhi tekanan darah. Nah, di bidang dermatologi banyak juga kortikosteroid ini digunakan untuk terapi antiinflamasi ya pada penyakit kulit ya. Ada dalam bentuk ointment atau dalam bentuk salep ya. Diberikan kortikosteroid. Di mata pun ada. Jadi ada salep mata yang mengandung kortikosteroid untuk inflamasi di mata. Misalkan pada konjungtivitis. Di samping antibiotik. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh zona reticularis, yaitu androgen adrenal, yaitu androstenedion atau DHEA, dihidroepiandrosteron, dan DHEA-S, yaitu DHEA sulfat. Peranannya dalam metabolisme sebagai prekursor hormon androgen dan estrogen bagi plasenta selama hamil. Dan diferensiasi seks sekunder melalui konversi menjadi testosteron dan dehidrotestosteron. Selanjutnya di bagian dalam lagi adalah medula adrenal. Nah, medula adrenal ini menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Dia mengandung sel-sel kromafin. Menghasilkan epinefrin dan norepinefrin atau disebut juga katekolamin ya. Jadi ada 2 atau adrenalin, noradrenalin yang merupakan derivat dari asam amino tirosin yang berperan dalam banyak fungsi ya. Epinefrin, norepinefrin ini bisa digunakan, katekolamin ini bisa digunakan untuk stres hormon juga ya. Kita lihat di sini. Jadi banyak target organ yang menjadi tempat kerja dari katekolamin. Di sistem kardiovaskuler, di jantung dapat meningkatkan denyut jantung ya. Di arteriol
di kulit, di mukosa, itu dapat menyebabkan konstriksi, namun ada juga yang menyebabkan dilatasi. Di pet dan di liver, di otot, dia meningkatkan lipolisis, glikogenolisis. Jadi banyak manfaat dari mekanisme kerja dari katekolamin ini di organ-organ tubuh kita. Nah, sekarang kita masuki kelainan pada kelenjar adrenal. Kelainan pada kelenjar adrenal ini ada beberapa, ya, namun jarang ditemukan. Ya. Jadi berbeda dengan kelainan kelenjar tiroid yang sering kita temukan, ataupun diabetes mellitus itu sering kita temukan ya di masyarakat, kelainan endokrinologi yang sering ditemukan. Tapi kalau kelainan kelenjar adrenal ini jarang ditemukan. Pertama, Cushing syndrome. Ditemukan oleh Cushing, nama orang ya. Ini merupakan sindrom klinik yang terjadi akibat kelebihan hormon glukokortikoid. Hormon yang dihasilkan oleh zona fasciculata, ya. Glukokortikoid, dalam hal ini kortisol ya, oleh kelenjar adrenal. Ini yang endogen. Tapi dapat juga Cushing syndrome ini terjadi akibat pemakaian obat-obat glukokortikoid jangka panjang dari luar ya, eksogen. Ya. Jadi ada obat-obat glukokortikoid seperti dexamethasone, metilprednisolon, ya. Ada yang disebut dengan, kalau masyarakat itu bilang Vildexa, itu dexamethasone ya. Tujuannya kadang-kadang tujuan tertentu, misalkan ada orang yang kurus pengen gemuk, makan obat dexamethasone. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi memang gemuk, jadi sindrom Cushing jadinya. Pipinya yang gemuk ya. Kemudian pada pengobatan rheumatoid arthritis ya, salah pakai obat itu banyak di masyarakat. Nyeri-nyeri tulang, minum jamu ya, minum jamu yang mengandung, sebenarnya jamu itu dicampur dengan obat-obat glukokortikoid, dexamethasone misalnya. Masyarakat meminum jamu enak katanya, nafsu makan jadi bertambah ya, berat badan jadi bertambah, nyeri-nyeri di tulang hilang ya. Tapi kalau dimakan terus-menerus maka akan terjadi yang namanya Cushing syndrome. Karena apa? Karena terjadi penekanan terhadap aksis HPA tadi ya. Nanti kita lihat bagaimana gambaran klinis dari Cushing syndrome ini. Nah, ini klasifikasi penyebab sindrom Cushing yang endogen. Yang endogen ini bukan akibat makan obat, tetapi karena ada kelainan di dalam tubuh pasien. Ya. Pertama, pituitary Cushing syndrome atau dikenal dengan Cushing disease. Cushing disease. Ini disebabkan karena adanya mikroadenoma atau makroadenoma hipofisis. Mikro kurang dari 1 senti, kalau makro lebih dari 1 senti besarnya adenoma tadi di dalam hipofisis yang mengakibatkan atau mempengaruhi produksi ACTH, adrenocorticotropic hormone, berlebihan ya.
Akibat berlebihan sesuai dengan fenomena endokrinologi yang kuliahnya saya berikan sebelum ini ya, bahwa apabila terjadi hiperplasi dari master gland, hipofisis itu master gland ya, hiperplasi, maka akan terjadi hiperfungsi ya, atau hiperfungsi dari master gland, maka akan terjadi hiperfungsi dari target gland. Dalam hal ini kelenjar adrenal ya. Jadi ACTH yang berlebihan menyebabkan rangsangan terhadap zona fasciculata dari kelenjar adrenal, sehingga akan menyebabkan kadar kortisol berlebihan. Akibat berlebihan maka akan terjadilah sindrom Cushing endogen ya, sindrom Cushing endogen. Dalam hal ini disebut juga Cushing disease ya. Kemudian ini yang dari atas ya. Yang ini adrenal Cushing syndrome. Yang primer ya, di bawah ya. Di bawah. Ini produksi kortisol otonom akibat adanya adenoma atau karsinoma dari adrenal atau adanya hiperplasi adrenal. Nah, untuk membedakan antara dua ini, kalau yang ini ACTH-nya berlebihan, kortisolnya berlebihan. Kalau yang ini kortisolnya berlebihan, tapi kadar ACTH-nya menurun, rendah, tertekan. Sesuai dengan fenomena endokrinologi ya. Jadi apabila ada hiperplasi dari target gland, kelenjar target dalam hal ini kelenjar adrenal, maka akan diikuti dengan hipofungsi dari master gland. Ada lagi yang ketiga, ectopic Cushing syndrome. Rupanya ACTH ini bukan hanya diproduksi oleh hipofisis. Kalau ada keganasan di luar hipofisis, seperti pada karsinoma sel kecil pada paru, atau tumor karsinoid bronchial, ini menghasilkan molekul-molekul yang mirip dengan ACTH. Menghasilkan ACTH tetapi di luar hipofisis. Sehingga merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol ya. Jadi ada tumor, biasanya ada keganasan di paru. Sehingga orangnya terlihat, jadi pada pasien-pasien yang mengalami karsinoma paru, itu seolah-olah timbul moonfish ya, di mukanya. Itu disebabkan karena adanya rangsangan oleh ACTH yang otonom dari proses keganasan tersebut, yang merangsang kelenjar adrenal. Itu dikenal dengan ectopic Cushing syndrome. Sebenarnya juga sangat jarang ya, kasusnya ini sangat jarang. Yang ketiga-tiga ini jarang ya, jarang ketemu. Yang sering ketemu itu adalah sindrom Cushing eksogen akibat pemakaian kortisol jangka panjang. Nah, gambaran klinis bagaimana? Gambaran klinis ada obesitas sentral, ada hipertensi, ada gangguan toleransi glukosa. Karena kortikosteroid ini kan sebagai hormon yang menekan ya, kerja daripada insulin. Ada stereolipide, ada kelemahan otot,
kemudian osteoporosis, bisa terjadi depresi, dan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Sepertinya orangnya gemuk ya. Moon face tapi. Kemudian ginekumastia kalau pada laki-laki. Kemudian ada strie, obesitas sentral ya. Karena ada resistensi insulin. Obesitas sentral. Sepertinya kelihatan sehat orangnya ya. Tapi otot-ototnya lemah. Otot-ototnya lemah dan mudah terjadi fraktur. Karena peningkatan dari osteoklas ya. Sehingga kalsium yang di tulang ini akan keluar. Sehingga akan terjadi osteoporosis. Cenderung terjadi osteoporosis. Dulu pernah ada kasus ibu-ibu yang mengkonsumsi jamu dalam jangka panjang untuk pengobatan sendiri, mandiri, pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri ya di tulang. Semakin lama semakin lama dia makan obat tersebut, berakibat apa? Berakibat terjadinya sindrom Cushing, kemudian yang lebih fatal sehingga dia dibawa ke rumah sakit karena fraktur patologis. Jadi pasiennya datang akibat jatuh dan jatuh ringan, tapi langsung patah, langsung fraktur femur ya. Dirawat di rumah sakit, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ronsen, juga ada fraktur di klavikula. Jadi banyak, multiple fraktur. Bahkan di kostinya juga ada fraktur. Akhirnya pasiennya meninggal ya. Itu karena penggunaan steroid jangka panjang tanpa indikasi yang tepat ya. Nah, bagaimana evaluasi diagnostik sindrom Cushing? Ini ada 3 step ya. Ini nampaknya spesialistik ya. Tapi kalian juga perlu belajar ya, perlu mengetahui. Yang pertama, konfirmasi terhadap hiperkortisolisme, yaitu dengan overnight dexamethasone suppression test. Kemudian ada lagi pemeriksaan urinary pre-cortisol. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi pasiennya disuruh menahan urin, kemudian dikeluarkan, diperiksa ya. Biasanya pagi hari kita periksa. Ada lagi salivary midnight cortisol atau pemeriksaan midnight serum cortisol. Kemudian yang ini lebih canggih lagi, jarang juga kita lakukan karena kasusnya juga jarang ya. Kemudian untuk mendiagnosis lokasinya di mana? Apakah di sentral ataukah di primer di kelenjar adrenal, yaitu dengan pemeriksaan kadar ACTH. Kalau ACTH-nya tinggi, berarti kelainannya di hipofisis. Dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan biasanya, MRI atau CT scan ya. Jadi kalau ACTH-nya tinggi berarti kemungkinan besar ada adenoma di hipofisis. Kalau ACTH-nya tertekan, rendah, berarti ada kelainan di bawah di kelenjar adrenal. Sesuai dengan fenomena endokrinologi. Kemudian ada high dose dexamethasone suppression test. Jadi diberikan dexamethasone dosis tinggi. Kemudian diperiksa kadar ACTH-nya. Kemudian lokasi. Lokasinya bagaimana? Dengan pemeriksaan CT scan. Apakah ada gambaran tumor ya, di adrenal atau dengan MRI atau dengan pemeriksaan CT
torak ya, untuk mengetahui kalau dua-duanya misalkan dengan adrenal CT scan, kemudian MRI tidak ditemukan kelainan, tapi terjadi sindroma Cushing, mungkin ada keganasan di paru ya, mungkin ada tumor sel kecil pada paru, itu bisa diperiksa dengan CT scan dari toraks ya. Kemudian yang ini algoritma ya, algoritma diagnosis sindroma Cushing. Ini tes supresi dexamethasone malam hari. Jika abnormal, jika kadar kortisolnya abnormal, tinggi. Jika abnormal, kadar kortisolnya tinggi. Dilanjutkan dengan tes ekskresi kortisol di dalam urin. Jika abnormal juga, maka tertegak sindrom Cushing. Kemudian dilanjutkan dengan tes supresi dexamethasone dosis tinggi. Kalau dia tersupresi, artinya tertekan, maka itu tertegak Cushing-nya dari hipofisis. Ada kelainan di hipofisis. Kalau tidak tersupresi, itu kadar kortisolnya tidak rendah, artinya mungkin tinggi, maka itu disebut Cushing adrenal atau kelainan di kelenjar adrenal atau ektopik. Ya. Nah ini rangkumannya ya, sindroma Cushing. Jadi kalau hipofisis, kelainan di hipofisis, kadar kortisolnya tinggi, ACTH-nya tinggi. Kalau Cushing adrenal, kadar kortisol tinggi, kadar ACTH rendah. Kalau ektopik ini tinggi, ACTH-nya rendah. Saya minta izin sebentar ya. Masih terdengar suara saya? Masih, dokter. Ya, saya minta izin sebentar saja ya. Nah, ini penata laksanaan Cushing syndrome. Kalau Cushing hipofisis atau disebut juga Cushing disease, karena adanya tumor ya, adenoma hipofisis biasanya, maka dilakukan operasi. Ada yang namanya transsphenoidal adenomectomy atau hipofisektomi, yang umumnya dilakukan oleh bedah syaraf ya, melalui cara ini, pendekatan secara transsphenoidal. Jadi operasinya melalui hidung ya. Jadi dari lubang hidung itu kemudian dengan alat sampai mencapai tumor ya. Jadi tidak membuka tengkorak, tidak membuka kepala. Melalui hidung, transsphenoidal adenomectomy. Ada dulu pasien saya satu dengan Cushing disease, dilakukan operasi di Jakarta ya, berhasil diangkat tumornya dan Cushing-nya membaik. Jadi mukanya yang tadi moon face menjadi cantik kembali dia ya.
Nanti boleh dilihat di internet bagaimana caranya pendekatan operasi transsphenoidal. Kemudian ada lagi pituitary irradiasi pituitary. Dan ini radiosurgery. Ini canggih-canggih semua ya. Jadi spesialistik. Saya nggak tahu ini bagaimana caranya. Ya mungkin nanti ya di masa depan kalau Anda berminat untuk menjadi seorang dokter neurosurgery bisa mempelajari bagaimana pendekatan operatif ini ya. Bentar ya, saya ada telepon dari Dr. Dewi. Halo? Waalaikumsalam. Lagi ngajar? Iya, iya, iya. Iya, lagi ngajar blog, ya. Kemudian untuk adrenal Cushing syndrome, ini operasi juga. Jadi dioperasi juga. Setelah dioperasi, diberikan glukokortikoid replacement terapi beberapa bulan ya. Karena kalau tidak diberikan pengganti glukokortikoid akan terjadi adrenal insufisiensi karena kelenjar adrenalnya diangkat. Tentunya hormon glukokortikoid akan hilang ya. Dan ini sangat mengancam jiwa kalau tidak diganti ya, di replacement terapi. Kemudian yang ektopik, kalau yang ektopik yang diangkat adalah tumor yang ada di paru misalnya. Diangkat tumor yang menghasilkan ACTH. Tapi bila inoperable, dipertimbangkan adrenalektomi. Ini semua sebenarnya spesialistik ya. Sekedar tahu saja Anda ya. Yang kedua, kasus yang kedua adalah kelainan kedua hiperaldosteronisme primer. Atau disebut juga sindroma Kuhn. Sebab yang pertama kali menemukannya adalah Mr. Kuhn ya. Ini merupakan sindroma klinik yang terjadi akibat hipersekresi otonom dari aldosteron. Jadi ini mineralokortikoid. Kalau Cushing syndrome tadi glukokortikoid. Kalau ini mineralokortikoid, yaitu di zona glomerulosa, ya. Jadi hipersekresi dari aldosteron. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi peningkatan retensi natrium dan sekresi kalium. Penyebabnya apa? Penyebabnya adanya adenomagina di dalam zona glomerulosa. Gejalanya apa? Gejalanya karena adanya retensi natrium, maka gejalanya hipertensi. Hipertensi dan hipokalemi. Nanti kita lihat gejala kliniknya ya. Jadi adanya retensi natrium dan air, sehingga akan terjadi hipertensi. Hipokalemi, jadi kelemahan otot. Ada juga polidipsi, poliuri. Kemudian aldosteron yang berlebih akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium dan peningkatan sekresi kalium dan hidrogen. Jadi hipernatremi, hipokalemi, hipertensi. Jadi kalau ada hipertensi, ada hipokalemi, akibat hipokalemi biasanya kelemahan otot. Kelemahan otot ini bisa menyebabkan gejala seperti lumpuh layu ya. Tapi orangnya hipertensi. Nah, kita curigai
adanya hiperaldosteronisme primer atau sindrom Kuhn tadi ya. Diagnosisnya bagaimana? Yaitu dengan pemeriksaan natrium. Laboratoriumnya kadar natrium kalau tinggi, kemudian kaliumnya rendah, maka kita curiga ya, hipertensi, hipernatremi, hipokalemi, kita curiga adanya sindrom Kuhn ini. Baru kita periksa aldosteronnya, apakah tinggi atau rendah. Kalau tinggi, biasanya tinggi ya, aldosteron. Tapi susah ini, pemeriksaan ini susah ya. Kemudian untuk menegakkan diagnosisnya juga bisa dilakukan tes supresi natrium. Pasien diberi natrium, natrium ini biasanya garam ya. Kemudian periksa ini ya, dengan infus ini. Jadi diberikan garam, kemudian periksa kadar aldosteron. Atau dengan infus tadi, infus NaCl 0,9%. Secara normal akan menurunkan kadar aldosteron. Jadi kalau kita infus ini, kita periksa aldosteron menurun, tapi pada sindrom Kuhn tidak terjadi penurunan. Terapinya dengan operasi. Kemudian medikamentosanya diberikan spironolakton untuk menghambat kerja aldosteron pada ginjal. Dan bila ada hipertensi diberikan obat-obat antihipertensi. Nah, yang ketiga adalah insufisiensi adrenal. Insufisiensi adrenal ini dapat terjadi karena pertama bisa primer ya, adanya penyakit autoimun, destruksi autoimun dari lebih dari 90% korteks adrenal. Terutama di zona fasciculata ya. Disebut juga penyakit Addison yang autoimun ini. Kemudian bisa juga terjadi akibat infeksi. Misalkan TBC, cytomegalovirus, histoplasmosis, meningokokkemia, disseminata. Nggak tahu juga infeksi virus COVID-19 apakah bisa menyebabkan insufisiensi adrenal. Belum ada laporan kasusnya ya. Kalau kita lihat ini, cytomegalovirus, histoplasmosis bisa menyebabkan insufisiensi adrenal. Kemudian kelainan vaskuler, perdarahan, atau trauma ya, akibat trauma terjadi perdarahan di infark, kerusakan di kematian jaringan akibat dari kerusakan vaskuler, perdarahan, bisa saja terjadi insufisiensi adrenal. Dulu waktu saya masih koas dulu, ada seorang sopir ya, sopir mobil truk, mengalami kecelakaan, truknya terbalik, yang kena traumanya di daerah ginjal. Rupanya yang kena karena perdarahan ya, terjadi insufisiensi adrenal. Meninggal akibat insufisiensi adrenal. Karena terjadi hipoglikemi ya, yang berat. Kemudian ini bisa juga metastase tumor atau penyakit infiltratif atau obat-obatan ya, bisa menyebabkan insufisiensi adrenal. Yang sekunder itu kerusakan di tingkat hipotalamus hipofisis. Jadi ada kelainan di hipofisis atau hipotalamus. Sehingga ACTH-nya tinggi, ACTH-nya rendah. Akibatnya kortisolnya rendah, terjadi insufisiensi adrenal. Atau yang sering ya ditemukan, penekanan jangka panjang dari aksis hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA aksis oleh glukokortikoid eksogen. Jadi seperti cerita saya tadi, orang minum jamu ya yang mengandung steroid atau makan obat-obat
terutama pasien-pasien asma itu kan menggunakan steroid jangka panjang. Kalau dosis jangka panjang ini bisa menyebabkan sindrom Cushing. Nah, ini tidak boleh dihentikan tiba-tiba. Kalau dihentikan tiba-tiba akan terjadilah insufisiensi adrenal. Jadi harus dengan tapering off, dengan berangsur-angsur menurunkannya, menurunkan dosis atau menghentikannya. Tidak boleh tiba-tiba. Kalau tiba-tiba akan terjadi pemutusan dari aksis HPA, sehingga akan berakibat pada insufisiensi adrenal. Karena orang minum glukokortikoid eksogen itu akan menyebabkan hipofisisnya tertekan, jadi ACTH-nya tersupresi. Dengan makin lama mengkonsumsi kortikosteroid, maka terjadi supresi dari hipofisis ACTH. Nah, kalau dihentikan, yang ACTH yang rendah di atas tadi belum sempat, ya, dia tidak mampu untuk merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid endogen atau kortisol secara endogen. Akibatnya akan terjadilah insufisiensi adrenal karena terjadi penekanan terhadap produksi ACTH oleh hipofisis akibat penggunaan glukokortikoid eksogen jangka panjang. Jadi harus perlahan-lahan. Ada aturannya untuk menghentikan glukokortikoid eksogen. Nah, gambar klinisnya apa? Kelemahan, kelelahan, anoreksia, nafsu makan kurang, tidak nafsu makan, ya. Kemudian mual muntah, dan sering terjadi sinkup, hipotensi ortostatik. Kemudian hiponatremi, hipoglikemi. Jadi walaupun pasiennya kita tanya tidak pernah mengalami diabetes, tidak ada riwayat menggunakan obat-obat diabetes, ya, tapi terjadi hipoglikemi disertai dengan hiponatremi, disertai dengan kelemahan. Nah, kemungkinan kita curigai adalah insufisiensi adrenal. Di samping pemeriksaan fisik terlihat adanya adanya Moonfish, ya. Dan kalau kita tanya ada riwayat penggunaan obat-obat yang mengandung steroid, kalau jawabannya iya, atau minum jamu, ya, itu perlu kita tanyakan. Yang dihentikan secara tiba-tiba. Kemungkinan besar itu adalah insufisiensi adrenal. Nah, akibat peningkatan kadar ACTH pada insufisiensi primer adrenal itu dapat menimbulkan hiperpigmentasi sehingga pasiennya kelihatan lebih hitam, ya, dibandingkan sebelumnya, ya. Kita tanya apakah sebelumnya warna kulitnya ini lebih putih, biasanya lebih hitam, ya, dari sebelumnya. Itu karena adanya hiperpigmentasi akibat adanya pengaruh dari MSH yang terkandung dalam ACTH. Diagnosisnya yaitu pertama tes provokasi ACTH. Saya jarang, ya, saya tidak pernah ini melakukannya. Kami belum pernah menemukan kasus insufisiensi adrenal yang berat, ya. Jadi belum pernah melakukan pemeriksaan ini. Yaitu tes provokasi ACTH. Diberikan ACTH. Nah, preparat ACTH pun belum tersedia di Indonesia, ya. Jadi cukup dengan pemeriksaan penurunan laboratorium sederhana, kadar natrium, kalau turun, kadar kalium, kalau meningkat, kemudian glukosa menurun, hipoglikemi, penurunan kadar kortisol, cukup itu saja yang dapat kita lakukan pemeriksaannya. Kalau yang
lain agak sulit yang canggih-canggih diberikan hidrokortikoid dan siang. Dan mineralokortikoid juga diberikan, DHEA juga diberikan. Nah, yang keempat, pheochromocytoma, yaitu tumor dari medula adrenal, yaitu tumor neuroendokrin yang sangat jarang. Di penyakit dalam RSMH Palembang tahun 89 ya. Sampai sekarang belum ketemu lagi kasusnya. Jadi tahun 89 saya waktu itu masih menjadi residen, baru setahun ketemu kasus pheochromocytoma ini dan dilaporkan di Akta Medica Indonesiana. Sampai sekarang belum ketemu lagi kasusnya. Ini tumor neuroendokrin yang sangat jarang, timbul dari sel-sel kromafin medula adrenal yang bermanifestasi meningkatnya kadar atau sekresi katekolamin. Nah, rupanya ini dapat disertai dengan kelainan endokrin yang lain, seperti multiple endocrine neoplasia, neurofibromatosis, dan sindrom von Hippel-Lindau. Ini saja jarang, apalagi ini ya. Jadi cukup tahu saja dulu ya. Siapa tahu nanti ketemu kasusnya bila sudah menjadi dokter ya. Atau waktu masuk di bagian menjadi koas nanti ya. Insya Allah semuanya bisa sukses menjadi dokter ya. Nah, gambaran klinisnya apa? Gambaran klinisnya yaitu hipertensi paroksismal. Artinya apa? Tekanan darah itu setiap saat berubah. Jadi kalau kita periksa jam 7 pagi misalnya, kita periksa tekanan darah, sistolik bisa sampai 250, diastoliknya 100, kemudian setengah 8 kita periksa, turun mungkin kan menjadi 180 misalnya. Diastoliknya bisa turun 80 misalnya. Kemudian setengah jam lagi naik lagi paroksismal. Jadi kasus yang dulu saya temukan seperti itu gambarannya. Jadi disuruh buat grafik tekanan darah. Ternyata grafiknya paroksismal, terbukti paroksismal benar ya. Setiap jam itu berubah-ubah. Mengapa dia berubah-ubah? Karena setiap perubahan dari aktivitas pasien itu akan menyebabkan peningkatan sekresi dari katekolamin. Bahkan dengan palpasi saja di rongga perut, di bagian ginjal, itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan akibat peningkatan dari kadar katekolamin. Palpitasi, berdebar-debar, laju nadinya itu bisa 120-an ya. Pasiennya cemas, berkeringat, sakit kepala karena tekanan darah yang tinggi. Ya berat badan tentunya turun ya. Karena kecemasan ini juga karena aktivitasnya yang metabolismenya hipermetabolik. Sepertinya sama dengan hipertiroid ya. Tetapi pada hipertiroid tidak ada hipertensi paroksismal. Diagnosisnya bagaimana? Diperiksa kadar katekolamin tentunya. Tapi tidak bisa diperiksa secara langsung. Jadi yang diperiksa adalah hasil metabolisme dari katekolamin di dalam urin. Yaitu yang namanya metanefrin atau asam vanilil mandelat. Waktu itu saya periksa ini
PMA diperiksa di Jakarta, dikirim ke Jakarta waktu itu. Dikumpulkan urinnya selama 24 jam, kemudian diperiksa. Dan kadarnya memang tinggi. Ini tidak dilakukan waktu itu. Tes supresi klonidin. Normalnya klonidin menurunkan kadar norepinefrin, tapi pada pneumocystoma kadar norepinefrin tetap tinggi. Jadi diagnosisnya dengan pemeriksaan kadar asam vanilil acid, asam vanilil mandelat atau vanilil mandelic acid. Tes supresi klonidin. Kemudian dulu belum ada pemeriksaan pencitraan yang canggih-canggih ini. Jadi dengan secara klinis, kemudian dengan USG biasa, terlihat adanya massa di atas ginjal. Terlihat massa di atas ginjal. Kemudian dilakukan operasi. Ya, terapinya operasi ya. Setelah operasi, pasiennya tekanan darahnya menjadi normal. Dokumentasinya masih saya simpan sampai sekarang. Jalannya operasi itu ada putu-putunya, hasil pemeriksaan patologi anatominya juga masih saya simpan. Dari tahun 89 sampai sekarang belum ketemu lagi. Kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah suara saya masih bisa terdengar? Masih bisa, Dok. Masih bisa ya. Kita lanjutkan diabetes insipidus. Jadi semua yang kuliah ini adalah kejadian yang jarang ya. Tetapi perlu diketahui ya, sebagai seorang dokter paling tidak mendengar ya, istilahnya paling tidak ya. Walaupun tidak menemukan pasiennya, kasusnya, paling tidak tahu bahwa ada kasusnya, ada penyakitnya ya. Ini diabetes insipidus. Per definisi adalah produksi urin yang encer, kurang dari 300 miliosmol per kilogram, yang melebihi 3 liter per jam, per 24 jam. Kalau kita rata-rata berapa liter sehari minum? Berapa liter lah kalau kita sehari minum? Dalam 24 jam berapa liter biasanya kita? Secara teoritis atau secara faktual berapa? Berapa liter? Paling banyak 1,5 ya? 1.500 ya? Iya, Dok. Ya. 1.440 ya kalau nggak salah ya. Per 24 jam. Nah, kalau untuk kasus ini, itu kalau 3 liter ini masih sedikit. Ada yang sampai 5 liter per hari. Akibatnya apa? Akibatnya ya minum banyak juga. Nah, diabetes insipidus ini dibagi dalam 2 bentuk. Ada yang sentral, atau disebut juga neurogenic pituitary atau neurohypophyseal diabetes insipidus. Ini disebabkan karena penurunan sekresi antidiuretik hormon atau vasopressin. Yang kedua, nephrogenic diabetes insipidus. Disebabkan karena penurunan kemampuan ginjal memekatkan urin. Karena ada resistensi terhadap kerja ADH di dalam ginjal. Jadi sama dengan insulin ya, ada resistensi insulin. Rupanya ada juga resistensi dari ADH di dalam ginjal. Yang menyebabkan penurunan kemampuan ginjal untuk memekatkan urin. Akibatnya akan terjadi diuresis yang berlebihan.
Nah, ini klasifikasinya. Ada yang namanya hipotalamik atau central diabetes insipidus. Ini penyebabnya genetik, gangguan tumbuh kembang, idiopatik. Semuanya ini jarang kita temukan ya. Acquired, bisa trauma, bisa tumor, inflamasi, infeksi, vaskuler, atau bisa juga pada kehamilan. Sering kita lihat orang hamil itu sering kencing ya, sering BAK. Ada yang mengatakan karena penekanan dari janin ya, tapi juga bisa juga akibat adanya diabetes insipidus. Karena adanya vasopressinase, enzim vasopressinase. Ada juga yang nephrogenic diabetes insipidus. Bisa genetik, juga bisa sekunder. Jadi sekunder, idiopatik. Kalau idiopatik itu sudah dicari penyebabnya tidak ketemu, kemungkinan idiopatik. Bisa juga ini drug induced akibat makan litium. Tahu litium ini ada di mana? Siapa tahu ada di mana litium? Banyak di mana? Tetelan baterai HP mungkin ya. Bisa. Ini kan litium. Bisa terjadi diabetes insipidus. Litium kan? Banyak di baterai ya. Nah, gejala dan tanda. Masih terdengar ya suara saya ya? Masih, dokter. Masih. Gejala dan tanda. Poliuri. Jadi 3 sampai 2 bahkan sampai 20 liter ada menurut kepustakaan ya. Karenanya banyak minum, kemudian nokturi. Tapi ini encer ya, osmolalitasnya rendah. Urinnya tadi. Berat jenisnya rendah ya. Diagnosisnya diperiksa volume urin 24 jam. Jadi ada pasien yang sering kencing, mengeluh sering kencing, kemudian dirawat di rumah sakit, dikumpulkan urinnya selama 24 jam. Pakai botol aqua itu, pernah sampai 5 botol aqua besar itu, penuh oleh urinnya. Ya. Diperiksa berat jenisnya, diperiksa kadar glukosa, elektrolit, osmolalitas, plasma dan urin, dan diperiksa kadar ADH di dalam plasma. Agak repot ya ini, kalau menghadapi pasien diabetes insipidus ini. Pasiennya keluhannya setiap datang dengan mengeluh diuresis yang banyak. Tapi gula darahnya normal. Kalau gula darahnya tinggi, kemungkinan karena diabetes. Kita obati diabetesnya ya. Tapi kalau ini gula darahnya normal, tapi pasiennya mengeluh terus. Mengalami diuresis yang berlebih. Tata laksananya bagaimana? Dianjurkan minum yang banyak. Untuk mencegah dehidrasi ya. Jadi diimbangi dengan minum yang banyak. Kemudian diberikan cairan dextrose intravena yang tidak melebihi 750 cc per jam untuk mengurangi kadar natrium serum. Ini bila dirawat. Farmakologi diberikan desmopressin. Ini merupakan drug of choice untuk central diabetes insipidus. Sintetik vasopressin, chlorpropamid, carbamazepine, clopidogrel, diazid atau NSAID. Ini obat-obat yang bisa diberikan untuk diabetes insipidus.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kuliah atau IT